Pada video kali ini, kita akan membahas 5 soal prediksi TIU CPNS tahun 2024. Soal yang dipilih disesuaikan dengan kisi-kisi CPNS terbaru, yaitu Kepmen nomor 321 tahun 2024. Untuk itu, mari kita bahas bersama-sama. Kita masuk soal yang pertama. Sebuah akuarium berbentuk kotak berukuran panjang 65 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 40 cm. Jika diisi air sampai mencapai jarak 3 cm dari atas, maka volume air tersebut dalam liter adalah. Biar tergambar jelas, coba kita gambarkan akuarium berbentuk kotak tersebut. Berikut ini adalah gambar akuarium yang berbentuk kotak. Mohon maaf jika gambarnya kurang bagus. Yang mana ukuran kotak ini adalah panjangnya 65 cm. Ini panjangnya. Lalu lebarnya 20 dan tingginya adalah 40. Jadi pertanyaannya, jika diisi air sampai mencapai 3 cm dari atas, jadi diisi air tapi tidak sampai penuh, menyisakan 3 cm dari atas, maka ditanya adalah volume air tersebut. Sehingga untuk mencari volumenya, ingat volume untuk bidang yang berbentuk balok ini bentuknya balok ya, karena ukuran panjang sisinya itu tidak sama semuanya. Di sini 65, di sini 20 dan 40. Kalau dia berbentuk kubus, maka kita pakai S pangkat 3. Di sini berbentuk balok ya. Volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang yang kita pakai itu adalah 65 kali lebar adalah 20 dan tingginya jangan kita pakai 40 karena diisi di sini menyisakan 3 cm dari atas. Sehingga untuk tinggi yang kita pakai itu adalah 37 ya. 37 ini cukup kita dapatkan dari 40 dikurang 3 saja. 40 kurang 3 adalah 37. Sehingga tinggi yang kita pakai adalah 37. Tinggal kita kalikan saja. Di sini satuannya masih dalam cm. Sementara di option dalam bentuk liter ya. Nanti saja terakhir kita ganti dalam liter. Nah, 65 kali 20 berarti 1300 dikali dengan 37 berarti 48100 ya. Berarti 48.100 cm kubik. Nah, jadi karena yang diinginkan dalam bentuk liter, ingat 1 liter itu artinya 1 desimeter kubik. Artinya ini dalam bentuk 1 cm kubik, kita harus rubah ke dalam bentuk desimeter kubik. Nah, untuk merubahnya ke desimeter kubik, maka cukup kita bagi dengan 1000. Ini kita bagi 1000, maka kita letak komanya 3 dari terakhir ya. Berarti 48,1 desimeter kubik. Artinya 48,1 liter. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal pertama ada di option yang A. Kita lanjutkan soal yang kedua. Berikut ini pernyataan yang tidak benar adalah pada option yang A, 3276, 3276 habis dibagi 4. Nah, ingat untuk mencari apakah habis dibagi 4 atau tidak, cukup kita ambil 2 digit terakhirnya. Itu triknya ya. Nanti kalau kita bagi 8 itu kan artinya 2 pangkat 3. Maka kita ambil 3 digit terakhirnya. Nah, seperti di option yang C ini. Misalnya kalau dibagi 16 itu adalah 2 pangkat 4. Berarti kita ambil 4 digit terakhirnya. Itu polanya. Itu pola jika pembagian dalam bentuk 2 berpangkat. Ini kan 4 ini kan 2 pangkat 2 dan 8 ini 2 pangkat 3 ya. Nah, begitu seterusnya. Kalau kita uji pada option yang A, tidak perlu kita bagi 3276, tapi cukup kita ambil 2 digit terakhirnya saja. Apakah 76 habis dibagi 4? Jika 76 habis dibagi 4, maka 3276 adalah habis dibagi 4. Coba kita uji, berarti ini adalah 1 kali 4 sisa 3, berarti 36 dibagi 4 itu 9. Nah, habis dibagi 4. Karena 2 digit terakhirnya habis dibagi 4, maka semua bilangan ini habis dibagi 4. Sehingga untuk opsi yang pertama bernilai benar. Lalu, ciri-ciri bilangan habis dibagi 9 adalah jumlah semua digitnya itu haruslah habis dibagi 9. Nah, cukup kita deteksi dengan cara kita jumlahkan saja semua digitnya.
2 tambah 2 tambah 9 ditambah 5. Berarti ini 4 ditambah 5 itu 9 ditambah 9 berarti 18. 18 apakah habis dibagi 9? Ya, 18 dibagi 9 adalah 2. Sehingga karena habis dibagi 9, jumlah digitnya itu habis dibagi 9, berakibat bahwa bilangan itu habis dibagi 9. Di sini 2295 habis dibagi 9 adalah pernyataan yang benar. Nah, lalu kita lihat option yang C. 1288 apakah habis dibagi 8? Nah, seperti yang dijelaskan pada option yang A tadi, berarti kita cukup ngambil 3 digit terakhirnya saja. Nah, berarti apakah 288 itu habis dibagi oleh 8? Mari kita uji. Berarti kalau kita pilih 4 tidak bisa, berarti 3. 3 kali 8 itu adalah 24, sementara di sini 28, sisalah 4. Berarti 48 bagi 8 bisa adalah 6. Nah, karena 3 digit terakhirnya itu habis dibagi 8, berakibat angkanya tersebut juga habis dibagi 8. Maka pastilah optionnya ada di option yang D. Nah, kita perlu tahu juga ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 11. Nah, syarat untuk mengetahui bilangan itu habis dibagi 11 adalah jumlah posisi ganjil dikurang jumlah posisi genap haruslah habis dibagi 11. Nah, di sini posisi pertamanya itu 6, posisi keduanya 4, posisi ketiganya 7, posisi keempatnya itu adalah 7. Nah, berarti kita jumlahkan dulu posisi ganjilnya, berarti 6 tambah 7. Nah, jumlah posisi ganjil dikurang dengan jumlah posisi genap. Nah, posisi genapnya adalah posisi kedua dan keempat itu adalah 4 dan 7. Nah, berarti haruslah selisihnya itu habis dibagi 11. Kalau kita lihat jumlah yang ini 6 tambah 7 itu adalah 13 dikurang 11 itu adalah 2. Nah, 2 itu tidak habis dibagi 11. Tidak habis dibagi 11. Sehingga berakibat karena tidak habis dibagi 11, maka 6477 tidak habis dibagi 11. Sehingga jawaban untuk soal yang kedua ini ada di option yang D. Kita lanjut soal yang ketiga. Waktu di kota A adalah 3 jam lebih cepat dari kota B. Sebuah pesawat terbang berangkat dari kota A menuju kota B pada pukul 5 pagi dan tiba di kota B 4 jam kemudian. Pada pukul berapa pesawat tersebut tiba di kota B waktu setempat? Nah, jadi selisih jamnya itu adalah 3 jam lebih cepat di kota A ya. Ketika pesawat tersebut berangkat di jam 5 pagi dan waktu perjalanannya itu adalah 4 jam, berarti dia tiba di kota B. Di kota B itu adalah pada pukul 9, jam 9 berpatokan di kota A, jam 9-nya di kota A. Yang mana di sini kota A itu 3 jam lebih cepat daripada kota B. Sehingga kalau kita berpatokan di kota B, cukup kita kurangi saja dengan 3 jam. Itu artinya jam 6. Jam 6 patokannya di kota B. Nah, katanya di sini waktu setempat ya. Berarti waktu setempat itu adalah kota B. Sehingga di option pada pukul berapa pesawat tersebut di kota B waktu setempat, sehingga jawaban yang tepat adalah di option yang B, jam 6 pagi. Kita lanjut soal yang keempat. Uang Amir 20.000 lebih banyak daripada uang Budi ditambah 2 kali uang Hasan. Uang Amir, Budi, dan Hasan adalah 100.000. Selisih uang Budi dan Hasan adalah 5.000. Uang Amir adalah, nah ini adalah materi SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Terlebih dahulu kita harus mendefinisikan variabel yang kita gunakan. Untuk mendefinisikannya itu cukup kita misalkan saja. Misal A itu adalah jumlah atau banyaknya uang Amir. Kemudian B itu adalah banyaknya uang Budi. Dan H itu adalah banyaknya uang Hasan. Nah, jadi kita terlebih dahulu menerjemahkan bentuk matematikanya dari soal cerita yang diberikan. Jadi katanya di sini uang Amir 20.000 lebih banyak daripada uang Budi ditambah 2 kali uang Hasan. Nah, bagaimana kita memodelkannya dalam bentuk matematika dari kalimat ini? Berarti A, uang Amir
itu adalah 20.000 lebih banyak. Berarti 20.000 ditambah, kan lebih banyak daripada uang budi. Berarti ditambah uang budi, ditambah pula dengan 2 kali uang Hasan. Nah, jadi dari kalimat yang pertama ini kita mendapatkan persamaan matematis, yaitu A sama dengan 20.000 ditambah B ditambah 2 kali Hasan ya. Lalu uang Amir, Budi, dan Hasan adalah 100.000. Artinya kalau kita buatkan model matematikanya, uang Amir ditambah uang Budi ditambah uang Hasan itu adalah 100.000. Dan terakhir informasinya, selisih uang Budi dan Hasan adalah 5.000. Berarti uang Budi dikurang Hasan itu adalah 5.000. Nah, pertanyaannya, berapakah uang Amir? Nah, jadi kita perlu mengeliminasi dan substitusi. Di sini mungkin banyak yang menggunakan eliminasi dulu, eliminasi 2 kali, lalu disubstitusi. Pada proses yang kita kerjakan lebih banyak menggunakan substitusi ya. Nah, perhatikan caranya. Kan di sini ada A sama dengan 20.000 tambah B tambah 2H. Nah, di sini A ini juga bisa kita buat tunggal di ruas kiri dengan cara kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti A itu sama dengan 100.000 dikurang B dikurang H. Nah, jadi di sini kita punya A sama dengan, di sini juga A sama dengan. Karena berlaku A sama dengan, artinya cukup kita pindahkan saja ini ke nilai A yang ada di sini, kan berlaku A sama dengan A. Sehingga bisa kita buat 20.000 ditambah B ditambah 2H itu sama dengan 100.000 dikurang B dikurang H. Nah, jadi kan mereka sama ya, sama-sama A. Nah, di sini kita punya 20.000 dan di sini kita punya 100.000. Nah, bisa kita hilangkan 20.000-nya dengan cara kedua ruas kita kurangi dengan 20.000. Di sini kita kurangi dengan 20.000, berarti habis. Di sini kita kurangi dengan 20.000 juga. Maka tersisalah di sini 80.000. Jadi kita dapatkan persamaan yang lebih sederhana. Berarti B ditambah 2H sama dengan 80.000 dikurang B dikurang H. Nah, di sini kita bisa pindahkan B ke ruas kiri. Berarti min B kalau kita pindahkan ke ruas kiri itu jadinya 2B. Lalu di sini min H kita pindahkan ke sini jadinya positif 3H. Itu sama dengan 80.000. Nah, jadi kita substitusi saja nanti nilai ini. Kan B kurang H itu adalah 5.000 ya. Kalau kita buatnya variabelnya tunggal, berarti kita buat dalam bentuk B-nya saja. Berarti Budi sama dengan 5.000 ditambah H jadinya. Nanti nilai B ini kita substitusi ke persamaan yang ada di sini. Coba kita bersihkan dulu. Jadi kalau kita substitusi nilai B ke sini berarti 2 dalam kurung B itu adalah 5.000 tambah H ya. Berarti 5.000 ditambah H ditambah 3H itu sama dengan 80.000. Nah, jadi kita kalikan 2 ke dalam jadinya 10.000 ditambah 2H ditambah 3H sama dengan 80.000. Nah, di sini 10.000 dengan 80.000 kedua ruas sama-sama bisa kita kurangi 10.000. Jadi kita dapatkan ini di sini 2H ditambah 3H. Itu artinya 5H. Lalu di sini sama-sama kita kurangi dengan 10.000, maka di sini tersisalah 70.000. Berarti H kita dapatkan uang Hasan itu adalah 70.000 dibagi 5. Nah, ingat pembagian bagi 5 ini cukup kita kalikan 2 saja, kita coret angkanya 1. Sehingga kita dapatkan 7 kali 2 adalah 14.000. Jadi uang Hasan adalah 14.000. Berapakah uang Budi? Nah, di sini kita punya persamaan uang Budi, yaitu 5.000 tambah Hasan. Berarti uang Budi itu adalah 5.000 ditambah dengan 14.000. Yaitu uang Budi itu total seluruhnya adalah 19.000. Nah, pertanyaannya di sini adalah uang Amir ya. Berarti uang Amir, ingat tadi dari persamaan kedua bahwa uang Amir itu adalah 100.000 dikurangi dengan jumlah uang Budi dan Hasan ya. Bisa kita maknai seperti itu. Berarti 100.000 dikurangi dengan jumlah uang Budi dan Hasan. Uang Budinya 19.000 dan uang Hasannya itu adalah 14.000.
14.000 tambah 19.000 adalah 33.000. Nah, sehingga kita dapatkan uang Amir itu berarti 100.000 dikurangi dengan 33.000, yaitu 67.000. Nah, 67.000 ada di option yang D. Nah, kalau belum terbiasa dengan teknik substitusi, maka perbanyak latihan. Boleh juga kita gunakan eliminasi. Sebelumnya kami sudah mencoba ini dengan eliminasi. Caranya lebih panjang daripada kita mencoba substitusi seperti ini. Hanya perlu pemikiran yang lebih kreatif untuk menggunakan teknik substitusi ini. Kita lanjutkan soal yang terakhir, yaitu soal yang kelima. Jika 1/A tambah 1/B sama dengan 7 dan 1/A dikurang 1/B sama dengan 3, maka nilai dari 1/A kuadrat dikurang 1/B kuadrat adalah. Trik cepatnya adalah cukup kita kalikan saja 7 sama 3. 7 kali 3 adalah 21, ada di option yang D. Kenapa ini bisa terjadi? Ingat konsep aljabar, jumlah dikali selisih dua buah bilangan, X tambah Y dikali dengan X kurang Y, itu adalah X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, jumlah dikali selisih itu menghasilkan selisih kuadrat ya. Ini anggaplah di sini 1/A itu adalah X-nya, lalu ini 1/B itu adalah Y. Nah, berarti X tambah Y. Ingat 1/A itu kita misalkan dengan X, dikurangi dengan 1/B itu adalah Y-nya. Nah, jadi kalau kita kalikan ini, berarti kita kalikan, maka akan menghasilkan X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, ingat X itu adalah 1/A, berarti ini jadinya 1/A kuadrat dikurang 1/B kuadrat. Nah, menghasilkan nilai 1/A kuadrat dikurang 1/B kuadrat. Sehingga hasil perkaliannya itu adalah 7 kali 3. Ya, 7 kali 3 itu adalah 21. Nah, kalau kita tidak tahu triknya, mungkin kita substitusi, kita jumlahkan secara pecahan dulu. Nanti kita cari pula hasil kuadratnya, hasil dari pemfaktoran ini. Maka akan memakan waktu kita cukup lama. Sehingga untuk mensiasati waktu kita lebih cepat, kita gunakan saja konsep jumlah dikali selisih, itu berlaku selisih kuadrat. Ini selalu muncul di setiap tes CPNS, maka perlu kita banyak-banyak berlatih variasi-variasi soal yang menggunakan jumlah dikali selisih dari dua buah bilangan yang menghasilkan selisih kuadrat. Itulah 5 soal latihan atau prediksi TIU CPNS tahun 2024. Selamat berlatih, semoga lulus CPNS tahun 2024. Amin.